is free. Episode dibuka dengan Kester dan Casey yang akan membuat Tulip untuk dikuburkan. Namun ternyata Kester pun tidak akan menguburkan Tulip. Tapi Kester malah membuat Tulip ke rumah neneknya bernama Mary. Karena Kester yakin kalau neneknya dapat menghidupkan kembali Tulip yang telah mati. Itu artinya sang nenek bukanlah orang biasa. Namun di sini mereka saling menyalahkan atas kematian Tulip. Bahkan saking marahnya Casey mengatakan bahwa dirinya pernah bercinta dengan Tulip di dalam mobil. Tentu Kester yang mendengarnya sangat amat marah dan langsung menghajar Casey. Tak lama ada yang datang sambil mengarahkan senjata pada mereka. Dan ternyata orang ini teman Kester bernama Taisi. Taisi pun sangat amat senang melihat Kester dan langsung memanggil Nona Mary kalau Kester telah kembali. I need your help. Kester mengatakan pada neneknya kalau Tulip sudah mati dan berharap kalau sang nenek dapat menolong Tulip agar kembali hidup. Namun sang nenek sangat marah dengan mengatakan kalau Kester seorang pengkhianat karena telah meninggalkan keluarganya dan si nenek menolak untuk menolong Tulip. Namun Kester akan melakukan apapun agar neneknya mau menolong Tulip. Melihat Kester yang ingin sekali Tulip hidup kembali, dia pun memberikan sebuah kain putih dan juga pisau kepada Kester. Dan Kester pun tahu apa yang dia harus lakukan. Setelah meneteskan darahnya pada kain itu, neneknya merasa sangat senang lalu mengambil kainnya dan langsung melihat keadaan dari Tulip yang sekarang masih ada di tempat api penyucian dan Tulip pun masih ingin hidup. Mary mengatakan api penyucian adalah ruang tunggu untuk para arwah dan tidak lama lagi malaikat kematian akan mengetuk pintu. Dan jika menjawabnya maka Tulip akan pergi untuk selamanya. Oleh karena itu Mary telah membuat daftar yang dibutuhkan untuk menolong Tulip. Namun ada satu barang yang sulit untuk didapatkan, yaitu Transpoil. Dan Kester pun harus bertanya pada Jody bagaimana cara mendapatkannya. Just you and me. Kester pun menyuruh pada Casey untuk membeli barang yang ada di daftar itu. Sedangkan Kester akan bertemu dengan Jody untuk mendapatkan Transpoil. Di sini Kester melihat Jody sedang memotong daging buaya. Namun Jody yang melihat Kester hanya diam saja sambil menatapnya. Dan ternyata Jody pun langsung memeluk Kester karena merasa sangat senang melihat Kester telah kembali. Kester mengatakan kalau pacarnya dalam bahaya dan butuh Transpoil untuk menolongnya. Dengan senang hati Jody pun akan membantu Kester. Sehingga mereka pun langsung pergi ke tempat dukun untuk mendapatkan Transpoil. Awalnya Kester merasa ragu kalau barang itu ada di sini. Namun Jody pun akan mengurus semuanya dan menyuruh pada Kester untuk memindahkan mobilnya ke belakang. Dan ternyata orang ini pun kenal pada Jody dan bertanya mau apa datang ke sini. Jody mengatakan hanya ingin bertemu dengan Madam. Namun orang ini menyuruh pada Jody untuk pergi karena Madam tak ingin bertemu denganmu. Tanpa rasa takut dengan barbarnya, Jody menghabisi mereka semua. Dan Kester memindahkan mobilnya untuk menjemput Jody. Setelah mendapatkan obatnya, mereka pun langsung pergi. Sementara Mary mulai melakukan ritual pada mayat Tulip dengan memotong kukunya serta rambut Tulip untuk Mary makan. Sedangkan di luar Kester pun telah sampai. Namun sebelum memberikan obat itu Jody mengajak Kester untuk bertarung dengannya. Karena Jody hanya ingin menguji kemampuan dari Kester. Apakah Kester masih hebat seperti dulu atau tidak? Namun ternyata Kester pun dibuat tidak berdaya oleh Jody. Meskipun Kester berhasil melukainya, namun Jody pun sangat amat tangguh untuk Kester lawan. Sehingga Kester sangat kesulitan untuk melawannya. Bahkan saking kuatnya Jody mengangkat mobil itu hanya dengan satu tangan. Dan untung saja Mary datang untuk menghentikan Jody. Sehingga Jody pun memberikan obat itu pada Kester. Kemudian Mary mulai meracik obat itu dengan ramuan yang lain. Lalu dimasukkan ke dalam mulut Tulip.
Sedangkan di alam arwah, Tulip merasakan ada yang telah memanggilnya untuk kembali, sehingga Tulip mengikuti suara itu. Namun tak lama Tulip pun melihat seseorang yang memakai sebuah kostum, dan anehnya Tulip memanggil orang ini dengan nama Tuhan, sehingga Tulip bertanya, apa kau yang telah membawaku kembali? Orang ini pun bilang, bukan aku yang telah memanggilmu, tapi orang lain. Namun yang pasti sekarang kamu akan kembali hidup. Sehingga orang ini pun akan mengandalkan Tulip untuk melakukan sesuatu yang sangat amat penting, karena Tulip telah menjadi orang terpilih untuk melakukannya, di mana dia menyuruh pada Tulip untuk membawa. Dan ya, sebelum orang itu pun bilang untuk membawa apa, Tulip pun keburu kembali hidup. Dan tentu baik Caster ataupun Casey sangat amat senang melihat Tulip kembali hidup. Namun di sini Caster mulai cemburu melihat Casey malah tidur di samping Tulip. Karena sekarang Caster tahu kalau Casey suka pada Tulip. Namun sekarang yang jadi masalahnya, Caster harus melakukan apapun untuk neneknya, karena mereka telah membuat perjanjian. Namun Caster malah mengatakan, mungkin aku bisa kembali berkhianat dan berubah pikiran dengan cara menghabisimu sekarang juga. Karena bagi Caster hal itu sangatlah mudah. Akan tetapi neneknya tidak takut sama sekali, bahkan menyuruh Caster untuk melakukannya. Namun yang pasti neneknya sangat sayang pada Caster lebih dari apapun, meskipun hubungan mereka di masa lalu tidaklah terlalu baik. Sementara itu di negara India, yaitu di markas Krishna, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Krishna, karena mereka punya janji untuk bertemu. Dan ternyata orang ini adalah si botak atau Hairstar. Kemudian si botak pun langsung masuk ke dalam bersama anak buahnya dan membuka kain penutupnya. Hal itu pun membuat semua orang sangat terkejut dan kenal pada si botak, sehingga mereka pun langsung mengambil senjata. Namun si botak lebih dulu menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi semua pengikutnya, kini giliran pemimpinnya yaitu Krishna. Namun sebelum itu si botak pun mengatakan, jika Krishna bergabung dengannya dan mengakui bahwa Mesaya adalah Tuhan, maka Hairstar pun tidak akan menghabisi Krishna. Tapi jika menolaknya, maka Hairstar akan menghabisi Krishna sekarang juga. Namun jelas saja Krishna pun menolaknya dan malah menghina Hairstar, sehingga Hairstar pun langsung saja. Sementara itu Casey mengatakan yang telah membunuh Tulip adalah temanmu, yaitu Hairstar, di mana dia menyuruh anak buahnya bernama Jenny untuk mengawasi dan juga membunuh kita. Caster mengatakan kalau Hairstar bukanlah temannya, dan Caster juga tidak tahu siapa itu Jenny. Namun Casey pun yang kesal mengajak Caster untuk menghabisi mereka. Tapi Caster merasa sangat amat bingung dan meminta waktu untuk berpikir. Namun Caster pun malah pergi sendiri untuk bertemu dengan Hairstar dan mencoba untuk menghentikan mobil menggunakan Genesis. Akan tetapi entah apa yang terjadi, sekarang Genesis pun tidak berpengaruh pada semua orang. Sedangkan di sini saat Tulip dan Jody sedang berlatih menembak, Tulip pun melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi di semak-semak. Alhasil dengan amarah yang sangat amat membara, Tulip pun menghampirinya. Dan ya, ternyata orang itu adalah Jenny yang masih saja mengawasi mereka. Sehingga tanpa basa-basi Tulip pun langsung saja menghajarnya. Tak lama Caster pun datang. Dan seperti biasa di mana ada Jenny, disitulah ada Hooper. Dan sekarang Caster pun tahu kalau Jenny adalah wanita yang pernah dia selamatkan. Caster pun bertanya apakah si botak tahu kalau Tulip masih hidup. Namun karena Jenny tidak ingin menjawabnya, Tulip pun kembali menghajarnya. Dan karena diancam, Hooper mengatakan kalau Hairstar sudah tahu. Tak lama Mary pun datang dan dia sangat marah melihat ada orang asing masuk ke halaman rumahnya. Caster pun mengatakan merekalah yang telah menembak Tulip. Mendengar hal itu, Mary pun akan memasukkan mereka ke dalam rawa yang ada buayanya. Namun hal itu membuat Caster merasa cemas. Namun sebelum dimasukkan ke dalam rawa, Jody pun akan lebih dulu memasukkan mereka ke dalam penggilingan daging, lalu diberikan pada buaya. Dan hal itu membuat Jenny merasa sangat cemas. Namun ternyata Hooper malah menghilang, dan Caster menyuruh pada mereka untuk mencarinya. Sedangkan Jenny akan diamankan oleh Caster. Dan ternyata Caster pun akan melepaskan Jenny, agar Jenny dapat menyampaikan pesan pada Hairstar.
bahwa dirinya akan tetap menggantikan Humperdew sebagai Tuhan. Namun ternyata Tulip melihatnya, dan tentu dia sangat amat marah pada Castor. Di sini Castor pun menjelaskan bahwa neneknya tidak akan pernah melepaskan Castor, sehingga Castor butuh Genesis untuk melawan neneknya. Dan faktanya alasan Castor tak dapat menggunakan Genesis lagi, karena sebagian jiwanya diambil oleh Hairstar, dan dia pun tidak akan mengembalikan jiwanya, kecuali Castor tetap bersama dengan Hairstar. Oleh karena itu, Castor pun terpaksa melepaskan Jenny, agar Hairstar percaya padanya. Namun setelah Genesis kembali, Castor pun akan menghabisi si botak termasuk neneknya, dan Cassie pun setuju dengan rencana dari Castor. Singkat waktu pagi harinya, saat akan berlatih menembak, tak lama anak buah dari Madam datang, di mana mereka ingin Castor mati. Namun Tulip pun tidak akan menyerahkan Castor. Alhasil Tulip dan kawan-kawan mencoba untuk mengusir mereka. Tak lama Tulip melihat Castor yang pergi ke arah belakang. Namun di sini Cassie pun malah tertembak. Hal itu pun membuat Taisi merasa cemas, karena dia tidak tahu kalau Cassie adalah vampir. Dan untungnya mereka berhasil mengusir anak buah dari Madam. Dan ternyata Castor bertemu dengan Hairstar. Castor meminta pada si botak untuk memberikan jiwanya, agar Castor dapat pergi dari sini, dan dapat menggantikan Humperdew sebagai Tuhan. Tanpa basa-basi, si botak pun memberikan jiwanya, dan Castor pun langsung memakannya. Kemudian Castor pun mencoba Genesis pada si botak, dengan menyuruhnya untuk berlutut. Namun saat Castor menyuruh si botak untuk memakan anunya sendiri, si botak menolaknya. Dan ternyata jiwa yang diberikan oleh si botak bukanlah jiwanya Castor. Si botak hanya ingin memastikan kalau Castor akan ikut dengannya untuk menggantikan Humperdew, karena jiwa Castor yang asli ada di mobil. Sehingga Castor pun ikut dengan si botak. Tak lama Tulip pun datang dan melihat kalau Castor telah mendapatkan kembali jiwanya. Sehingga Tulip langsung menyusul Castor, karena orang ini pernah mengatakan kalau Tulip harus menghabisi si botak yang akan menjadi ancaman baginya. Di sini Jenny pun akan menyerahkan jiwanya Castor. Namun sebelum itu mereka semua memakai penutup telinga, supaya Castor tidak menggunakan Genesis pada mereka. Namun saat Castor akan mengambilnya, tiba-tiba saja dan kampretnya Tulip malah menembak mereka sebelum Castor mengambil jiwanya. Castor pun menyuruh pada Tulip untuk berhenti, karena jiwanya masih ada di Hairstar. Namun Hairstar merasa kecewa sehingga dia pun langsung pergi. Hal itu membuat Castor merasa sangat kesal. Dan ya, tiba-tiba saja Castor pun merasakan sangat amat sakit pada lehernya. Dan ternyata itu ulah dari neneknya. Karena Mary dapat menyakiti Castor dari jarak jauh hanya dengan menggunakan sebuah kain, yang dimana kain itu terdapat darahnya Castor. Castor mengatakan kalau neneknya dapat membunuhnya kapan saja. Dan itulah kenapa Castor tidak dapat melawan ataupun pergi dari sini. Dan Tulip pun meminta maaf pada Castor, karena dia pikir Castor telah mendapatkan kembali jiwanya. Sedangkan si botak pun tidak akan menyerah pada Castor, karena dia akan membuat rencana agar Castor dapat menggantikan Humperdew. Malam harinya sebagai hukumannya, Mary menyuruh pada Castor untuk membersihkan ruang bawah tanah, karena Mary akan kembali membuka bisnisnya. Dengan terpaksa Castor patuh pada Mary dan langsung pergi untuk membersihkan ruang bawah tanah. Namun di sini Castor melihat seorang pria yang diikat dengan rantai, dan pria ini meminta pada Castor untuk melepaskannya. Akan tetapi Castor menolaknya, karena Castor tahu kalau orang ini juara bertahan dalam bisnis neneknya, dan jika melepaskannya maka sang nenek akan sangat marah padanya. Singkat waktu pagi harinya, Tulip yang merasa sangat bersalah pada Castor langsung pergi ke markas si botak sendirian untuk mengambil kembali jiwanya Castor. Namun sialnya ketika sudah sampai ternyata si botak sudah pindah. Dan Tulip menemukan kartu nama lengkap dengan alamatnya yang sangat banyak. Hal itu membuat Tulip sangat marah, karena tidak mungkin untuk mencari si botak dengan alamat sebanyak itu. Kemudian Tulip pun langsung pulang. Namun dalam perjalanan Tulip kembali melihat pria yang memakai kostum aneh sedang bersama seorang wanita, di mana pria ini pernah bilang bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun Tulip belum yakin kalau pria tua ini adalah Tuhan yang sedang Castor cari, karena penampilannya yang sangat aneh.
Si kakek meminta pada Tulip jangan putus asa, karena dia tahu semuanya kalau Tulip telah berusaha untuk mengalahkan si botak, dan si kakek akan selalu ada untuk Tulip. Namun dengan beraninya Tulip pun mengatakan bahwa dirinya tidak percaya sama sekali kalau kamu adalah Tuhan. Karena jika kamu Tuhan, kenapa tidak melakukannya sendiri? Itu artinya kamu adalah seorang pengacau. Hal itu membuat si kakek sangat marah, sambil mengatakan kalau aku adalah Tuhan. Dan ya, si kakek dengan mudahnya dapat melemparkan Tulip tanpa menyentuhnya. Namun tetap saja hal itu membuat Tulip masih belum percaya pada si kakek dan Tulip akan menemukannya. Singkatnya, Tulip pun masuk ke kamar Mary untuk mencari kain yang telah mengikat jiwanya Kester. Dan di sini Tulip melihat banyak sekali benda aneh di kamar Mary. Hal itu membuat Tulip berpikir kalau Mary adalah seorang penyihir. Tak lama Tulip menemukan sebuah lemari yang terdapat banyak sekali kain putihnya. Dan Tulip merasa bingung karena dia tidak tahu kain mana yang terdapat darahnya Kester. Sehingga Tulip pun tidak jadi untuk mengambilnya. Hingga tak lama Tulip mendengar suara tetesan air dan mencoba untuk melihatnya. Dan ya, hal itu membuat Tulip sangat amat terkejut. Dan dia pun langsung pergi dari kamar Mary. Namun di sini Tulip bertemu dengan Taisi. Sehingga karena merasa penasaran pada Mary, Tulip pun bertanya pada Taisi siapa itu Mary. Dan ya, karena Taisi ini suka pada Tulip, Tulip pun merayu Taisi akan memegang anunya jika menjelaskan siapa itu Mary. Alhasil Taisi pun menceritakan semuanya pada Tulip. Dimana saat dulu ada sepasang suami istri yang telah melakukan perjanjian darah dengan Nona Mary. Dan orang itu memohon pada Nona Mary untuk membatalkan janji darahnya. Namun orang itu pun harus membayarnya. Dan Nona Mary pun akan membatalkan janji darahnya. Alhasil dia pun memberikan semua harta yang dia miliki pada Nona Mary dan mengambil kainnya. Namun orang itu malah menghina Nona Mary sambil merobek kainnya. Dan tanpa diduga hal itu membuat badan dari istrinya langsung robek seperti kain itu. Karena ternyata meskipun orang itu telah membayarnya, tapi hutangnya akan terbayarkan saat Nona Mary mengatakan sudah lunas. Dan pada saat itu Nona Mary belum mengatakan kalau hutangnya sudah lunas. Sehingga Taisi meminta pada Tulip jangan pernah mendekati Nona Mary, karena hal itu akan sangat berbahaya. Meskipun Tulip ingin menolong Kester, namun Tulip dapat melepaskan janji darah itu dengan menggunakan sihir atau dengan boneka pudu. Dan ya, karena tak ada jalan lain, Tulip pun langsung pergi ke tempat Madam untuk meminta bantuan, karena hanya Madam yang dapat menggunakan sihir ataupun boneka pudu. Singkat waktu, malam harinya, Casey yang lapar malah memakan ayam milik Mary. Dan Taisi pun yang mendengarnya langsung pergi untuk melihatnya. Dan tentu saja di sini Taisi pun sangat amat terkejut, karena ternyata Casey adalah seorang vampir. Casey meminta pada Taisi jangan mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Namun Taisi langsung memukul Casey. Kemudian Taisi dan Jody langsung menggantung Casey di atas pohon. Tak lama Kester pun datang. Dan Jody bertanya apakah kamu tahu kalau Casey adalah vampir. Kester pun yang terkejut berbohong dengan mengatakan tidak tahu. Alasan Kester berbohong karena Mary juga akan menghukumnya. Dan akan semakin sulit untuk pergi dari sini. Alhasil Jody pun akan menggantung Casey sampai terbit matahari. Kester pun yang kesal pada Casey mengatakan untuk tidak berbuat yang aneh-aneh karena tempat ini tak aman bagi Casey. Ditambah lagi penyihir dan vampir saling bermusuhan. Kester pun akan berusaha untuk menolong Casey dan mengatakan pada Jody lebih baik kalau Casey dibawa ke tempat itu agar dapat menghasilkan uang yang banyak. We're not doing that, or I did. Sementara itu, Tulip pun telah bertemu dengan Madam dan meminta bantuan untuk melepaskan perjanjian darah pada pacarnya yang bernama Ricky. Di sini Tulip pun sengaja berbohong pada Madam, karena jika Madam tahu tentang Kester maka Madam akan sangat marah. Namun ternyata wanita ini tahu kalau pacarmu adalah Jesse Kester. Dan ya, karena tak punya pilihan lain, Tulip pun langsung melawan mereka. Dan ternyata Madam yang asli adalah wanita ini. Dan Tulip pun semakin sulit untuk pergi dari sini karena penjaganya sangatlah banyak. Sementara itu, Kester telah mengumpulkan banyak orang di ruang bawah tanah, di mana mereka menyebut tempat ini dengan nama makam. Di mana makam menjadi tempat untuk bertarung 1 lawan 1 dengan hadiah yang sangat besar. Dan untuk menolong Casey,
Caster sengaja menyuruh pada Casey untuk bertarung dengan sang juara bertahan. Karena jika Caster tidak melakukan hal ini, maka Casey pun akan mati terbakar oleh sinar matahari. Sementara itu di dalam penjara neraka, petugas melepaskan Santo karena setan ingin bicara dengan Santo. Dan kebetulan Santo juga ingin bicara dengan setan sebagai penguasa dari neraka. Di sini setan pun tidak menyangka kalau Santo akan datang padanya. Karena setan tahu kalau Santo yang paling hebat di dalam neraka. Bahkan setan tidak mampu untuk melawan Santo. Namun malaikat kematian bernama Sydney berniat untuk melawan Santo. Tapi setan menyuruhnya untuk mundur karena Santo bukanlah tandinganmu. Setan mengatakan kalau Tuhan sudah menghilang. Dan dirinya punya rencana yang sangat amat besar. Oleh karena itu, setan ingin meminta bantuan pada Santo supaya rencananya berjalan dengan lancar. Karena sekarang tanpa adanya Tuhan, kita pun dapat mengambil alih semuanya. Di sini Santo tidak melawan setan dan hanya diam saja. Karena Santo tahu jika melawan setan maka keluarganya dalam bahaya. Di mana setan akan menyuruh kepala sipir untuk membawa keluarganya dari surga ke dalam neraka. Alhasil karena ancaman itu Santo pun hanya diam saja. Dan malaikat kematian terus saja mencambuk Santo tanpa henti. Sementara itu Madam pun mengurung Tulip bersamanya. Namun Tulip pun tetap santai karena punya rencana agar bisa pergi dari sini. Yaitu dengan cara menembaki lantai kayunya. Di lain sisi Casey pun mulai bertarung dengan juara bertahan. Namun Casey dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Kemudian pertarungan selanjutnya akan dimulai 1 jam lagi. Dan Caster menyuruh Jody menyiapkan darah untuk Casey. Agar Casey kembali bersiap untuk bertarung. Dan ternyata Caster memotong tubuh Casey untuk dimasukkan ke dalam kardus. Karena dengan minum darah maka tubuh dari Casey akan kembali menyatu. Alasan Caster melakukan hal ini karena merasa kasihan pada Casey jika masih ada di sini. Namun Casey pun menolak untuk pergi tanpa Tulip. Dan mengira kalau Caster sengaja melakukannya untuk menjauhkan dirinya dengan Tulip. Tapi Caster pun tidak punya pilihan lain. Karena hanya dengan cara ini Casey akan aman. Dan Caster pun akan kembali mengirim Casey ke New Orleans. Sementara itu Tulip membawa Madam dengannya. Untuk mengatakan bagaimana caranya menghentikan perjanjian darah. Namun Madam menolak untuk menolong Caster. Karena ternyata Madam adalah mantan pacarnya Caster saat mereka masih kecil. Dan tentu hal itu membuat Tulip sangat kesal. Di lain sisi pertarungan pun akan kembali dilanjutkan. Namun Taisi mengatakan kalau Casey sudah kabur, di mana dia telah memotong tangannya sendiri untuk melepaskan rantainya. Alhasil Caster mengatakan pada semua orang mulai sekarang tempat ini akan ditutup. Namun tanpa diduga dengan perasaan yang sangat amat marah, ternyata si Casey malah balik lagi. Dan sekarang Casey akan menantang Caster untuk bertarung dengannya. Hingga tak lama Tulip pun datang. Namun Caster yang melihatnya malah tetap melanjutkan untuk menghajar Casey. Tulip pun yang melihatnya sangat terkejut. Namun Caster memberikan sebuah kode pada Tulip. Dengan mengatakan bahwa setiap malam hal ini akan terjadi. Dan jika Tulip tidak suka silahkan pergi dari sini bersama dengan Casey. Kemudian Tulip dan Casey pun akan pergi. Casey mengatakan kalau Caster tidak bersalah. Karena dia hanya menjalankan perintah. Dan sekarang Casey pun merasa senang karena bisa pergi dari sini bersama dengan Tulip. Namun ternyata Tulip pun tidak akan pergi tanpa Caster. Dan menyuruh pada Casey untuk pergi sendiri. Karena tempat ini tak aman lagi bagi Casey. Tentu Casey pun merasa kecewa dan sempat menolaknya. Tapi Tulip juga ada benarnya. Karena jika Casey masih ada di sini, maka dirinya akan terus bertarung tanpa henti. Sehingga dengan berat hati Casey pun langsung pergi. Namun ternyata di bis itu ada Jenny yang masih mengawasi mereka. Pagi harinya ternyata Tulip menyimpan Madam di dalam bagasi mobil. Dan Tulip meminta pada Madam untuk mengatakan bagaimana caranya menghentikan perjanjian itu. Madam pun mengatakan hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan membunuh Nona Mary. Dan otomatis mantranya akan hilang. Sementara itu di dalam neraka,
Santo pun hanya diam saja sambil menahan rasa sakit, karena tubuhnya terus saja dicambuk oleh Sydney. Hingga akhirnya setan pun menyuruh pada Sydney untuk berhenti. Di sini setan sangat kagum karena Santo sangatlah amat kuat, dan pantas saja semuanya takut pada Santo. Dan di sini setan menyuruh pada Santo kembali ke bumi untuk menangkap dua orang yang akan menjadi ancaman bagi rencananya. Tentu Santo pun akan menerimanya dan meminta senjatanya. Namun setan tidak akan memberikan senjata pada Santo, karena misi kali ini Santo tidak boleh membunuh siapapun. Dan jika Santo berhasil melakukannya, maka Santo pun akan kembali mendapatkan senjatanya. Tanpa banyak bicara, Santo pun langsung pergi. Dan ternyata akibat cambukan dari malaikat kematian membuat punggung Santo mendapat luka yang sangat amat parah. Bahkan tulangnya pun terlihat sangat jelas. Sementara itu, Jody dan Taisi sangat marah karena Tulip telah melepaskan Casey. Dan mereka pun menyadari kalau Jody bersama Taisi akan datang ke sini, sehingga mereka pun langsung bersiap untuk melawannya. Namun ternyata Taisi pun masuk lewat pintu rahasia dan langsung saja menyerang mereka. Singkatnya, Tulip pun berhasil melumpuhkan Taisi. Namun Caster dapat dikalahkan dan Jody membawanya. Tapi untung saja Tulip datang untuk menolong Caster. Dan dengan terpaksa Jody pun melepaskan Caster. Namun lagi-lagi Mary menggunakan kain itu untuk membuat Caster kesakitan. Sehingga Tulip menyuruh pada Mary untuk menjatuhkan kainnya. Akan tetapi Taisi datang dan mengarahkan senjatanya pada Tulip. Tulip pun yang melihat Caster kesakitan menurunkan senjatanya. Namun saat Caster terbangun dia pun sangat amat terkejut. Karena ternyata Caster ada di dalam sebuah peti. Dan peti itu dimasukkan oleh Jody ke dalam rawa. Di lain sisi, si botak mendapat telepon dari bosnya yang bernama Al-Father. Bosnya bertanya pada si botak tentang Hamperdu yang akan menggantikan Tuhan. Si botak mengatakan pelatihannya butuh waktu yang lama, sekitar 5 tahun lagi. Namun bosnya pun tidak bisa menunggu selama itu, karena sekarang Tuhan telah menghilang dan dunia akan hancur. Orang-orang pun butuh Mesaya untuk menuju kemenangan, sehingga bosnya meminta pada si botak untuk mempercepatnya. Sementara itu, Tulip diikat menggunakan rantai oleh Jody. Namun Tulip pun melihat kunci rantainya dan berusaha untuk mengambilnya. Namun tak lama Mary pun datang. Dan Jody bertanya di mana vampir itu. Tulip bilang kalau dia telah pergi jauh dan tak akan pernah kembali lagi. Mary pun mengatakan bahwa dirinya telah menolong Tulip dari kematian. Dan sampai kapanpun Tulip berhutang nyawa padanya. Dan Mary pun mengancam akan membunuh Caster jika vampir itu tidak datang. Dan sampai kapanpun Tulip tidak akan bisa pergi dari sini. Itu karena Mary dan Tulip saling terhubung. Di lain tempat, si botak sangat kesal pada bosnya karena akan menjadikan Hamperdu sebagai Tuhan yang baru. Namun si botak pun tidak setuju karena Hamperdu orang yang sangat bodoh dan tidak pantas untuk menggantikan Tuhan. Karena yang pantas hanyalah Caster. Sehingga si botak menyuruh pada Jenny untuk membujuk Caster. Dan untungnya Jenny pun punya rencana agar Caster datang ke sini dengan menggunakan Casey sebagai umpannya. Sedangkan Caster mulai berpikir bagaimana caranya keluar dari peti ini. Karena meskipun petinya terdapat oksigen dari sebuah alat, tapi Caster pun merasa cemas pada Tulip. Sehingga Caster akan menggunakan rokok untuk meledakkan petinya. Karena di petinya terdapat sebuah lubang kecil. Namun sebelum itu Caster membuat sebuah celah supaya airnya masuk ke dalam peti. Dimana jika petinya hancur dan terbakar, maka Caster pun akan tetap selamat. Kemudian Caster mulai memasukkan rokoknya ke dalam lubang itu lalu membakarnya. Dan Caster pun masuk ke dalam air. Namun ternyata hal itu tidaklah mudah. Karena Caster pun terus saja gagal. Dan rokoknya tidak terhisap oleh selangnya untuk naik ke atas sana. Tapi Caster pun tidak menyerah dan terus melakukannya. Dan ya, kali ini Caster pun berhasil menghancurkan petinya. Sementara itu, Taisi mendengar suara keributan dari atas, sehingga dia pun langsung naik. Dan ya, ternyata Tulip juga berhasil melepaskan rantainya dan mengikat Jody dengan rantai itu.
Tentu saja Jody merasa sangat kesal dan meminta pada Tulip untuk melepaskannya. Kemudian Tulip pun berniat akan membunuh Mary agar Kester dapat pergi dari sini. Namun Mary mengatakan jika Tulip membunuhnya maka Tulip juga akan sangat amat menyesal. Tapi Tulip tidak peduli dan menyuruh pada Mary untuk melepaskan Kester. Namun Mary langsung menyerang Tulip. Tak lama Kester datang untuk menghentikan Tulip. Namun Tulip pun telah berhasil membunuh Mary. Dan Tulip mengatakan kalau sekarang Kester dapat pergi dari sini. Dan ya, tanpa diduga Tulip pun malah jatuh pingsan. Dan Kester langsung menolong Tulip. Namun ternyata Tulip pun tidak bernapas dan jantungnya telah berhenti. Tentu Kester pun sangat amat panik dan berusaha untuk memberikan napas buatan pada Tulip. Taisi mengatakan kalau mereka saling terhubung, di mana jika Mary mati maka Tulip juga akan ikut mati. Itu karena Mary telah memakan rambut dan juga kukunya Tulip, dan Mary pun mengikat jiwanya dengan Tulip. Alhasil Kester pun langsung menolong Mary dan menyuruh Taisi untuk mengambilkan obat untuk diberikan pada Mary. Dan ya, untung saja cara itu pun berhasil membuat Mary kembali bernapas, sehingga Tulip pun tidak jadi mati untuk yang kedua kalinya. Sementara itu di tempat lain, Jenny pun yang melihat Casey sudah mabuk parah, langsung menelepon Hairstar untuk datang. Hingga tak lama Hairstar pun datang, dan menyuruh pada semua orang untuk pergi lalu menutup tempatnya. Kemudian Hairstar menyiapkan kamera untuk merekam Casey, dan Jenny pun memberikan surat untuk Casey baca. Namun karena Casey mabuk parah dia pun kesulitan untuk membacanya. Di mana dalam surat itu, Casey mengatakan bahwa dirinya diculik oleh si botak dan meminta pada Kester untuk menolongnya. Karena jika tidak maka si botak pun akan membunuh Casey. Namun tiba-tiba saja datang sekelompok orang dan menghajar si botak serta anak buahnya. Dan saat Casey tersadar ada seorang wanita yang sudah menyambutnya sambil memasangkan taring palsu pada giginya. Bahkan bukan hanya wanita itu saja, tapi sudah banyak yang menunggu kedatangan dari Casey. Di mana seorang pria mengatakan kalau kami adalah anak darah. Itu artinya mungkin saja mereka adalah pemuja dari vampir. Taisi pun mengatakan kalau Mary sedang kritis. Namun Tulip pun akan tetap hidup selama jantung Mary masih berdetak. Dan untuk menyembuhkan Mary, mereka pun harus mencarikan jiwa untuknya. Hal itu pun membuat mereka saling melihat satu sama lain, karena salah satu dari mereka akan dikorbankan untuk diberikan jiwanya pada Mary.